Baik, kita mulai lagi dengan metode iterasi Jacobi. Metode ini merupakan metode iterasi yang menggunakan persamaan asalnya sebagai iterasinya nanti. Jadi kita melakukan iterasi itu dengan mensubstitusikan nilai-nilai perkiraan yang kita punya pada persamaan asal yang kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi persamaan 1, 3x ditambah y dikurangi z sama dengan 5, kita bisa ubah menjadi 5. Jadi si x-nya tetap x-nya ya tetap di sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian yang lainnya pindah ke ruas kanan. Jadi 5 dikurangi y ditambah z dibagi dengan 3 koefisiennya x itu sendiri. Begitupun dengan y. Berarti y-nya tetap di sebelah kiri, kemudian yang lainnya pindah ke sebelah kanan. Di sini berarti 20 dikurangi 4x ditambah 3z dibagi dengan 7. Ini koefisien dari y-nya itu sendiri. Kemudian z pun demikian. Jadi z itu akan sama dengan 10 dikurangi 2x ditambah 2y dibagi dengan 5. Nah, kemudian kita punya langkah yang pertama adalah kita mau memilih nilai awal untuk x0, y0, dan z0. Jadi untuk memulai iterasi ini kita harus tentukan dulu atau perkirakan dulu berapa nilai awal yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan nilai awalnya itu adalah 0 untuk x0, y0 pun sama, z0 pun demikian. Jadi x0, y0, z0 ini nanti akan dijadikan akan disubstitusikan pada persamaan-persamaan yang tadi kita bentuk dalam x, y, z sama dengan x sama dengan y sama dengan z sama dengan. Jadi y di sini dengan z di sini kita substitusi dengan y0, z0. Kita coba lihat di sini ya. Jadi iterasi yang pertama kita mulai dengan mensubstitusikan x0, y0, z0 ke persamaan 1, 2, 3 ini. Ini berarti 5 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 3. Ini berarti 5/3 ya. 5/3 itu akan sama dengan 5 dibagi 3 1,67. Kemudian yang ini 20 dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 dibagi dengan 7 itu 20/7. 20/7 juga akan sama dengan 2,857. Nah, kemudian kita bisa mencari x2 si y1 ya. Kita bukan berbicara tentang x2. Ini adalah y1. Ini adalah y1. Nah, sekarang kita bisa mencari untuk yang saya tulis di sini z1. Z1 itu berarti akan sama dengan 10 dikurangi 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 dibagi dengan 5. 10 bagi 5 itu 2. Nah, ini di iterasi yang pertama kita punya x1, y1, dan juga z1. Kemudian iterasi yang kedua bisa kita lanjutkan. Kenapa belum selesai di iterasi yang pertama? Evaluasinya berdasarkan nilai galat antara xi dengan xi-1. Karena xi-1 nya masih berangkat dari 0, berarti galatnya ya masih sama dengan x1 nya itu ya, masih 100% gitu. Jadi kesalahan belum bisa melihat kita kesalahan di situ. Jadi kita coba lanjutkan ke iterasi yang kedua. Kita coba lihat sekarang iterasi yang kedua. Iterasi 2 berarti nanti kita bisa dapat nilai x2 itu akan sama dengan 5 dikurangi ininya berarti y1. 1
1,67 ditambah Z1 2 dibagi dengan 3. Nah, kalau di buku ini nilainya adalah 1,38. Kemudian kita evaluasi di sini berapa sih nanti galatnya antara X1 dan X2 itu gitu. Galat iterasi yang pertama berarti ini X2 1,38 dikurangi dengan X1 yang kita punya tadi 1,67 dibagi dengan 1,38 dikali 100%. Ini galatnya di 20,6%. 69 itu untuk X2. Sekarang kita cari untuk X3. X3 itu kok X3 Y2 Y ya, sorry, akan sama dengan 20 dikurangi 4 kali X1 berarti. Kalau tadi kan X0, ini kan X0, ini juga Z0. Nah, berarti sekarang mah X1, berarti X1 nya itu adalah 1,67. 1,67. Oh sorry, ini X2 itu harusnya bukan 1,67 tapi Y1 nya itu 2,857. Nah, yang ini salah nih, ini harusnya dikurangi dengan 2,857. Oke, saya cakra ya. Jadi itu 2,857 ditambah dengan 2. Benar, yang 2 nya Z nya udah benar. Cuman yang ini tadi harusnya dikurangi Y1. Ini dikurangi 4 kali X1 1,67 terus ditambah dengan 3 kali Z1 3 kali 2. Ini baru dibagi dengan 7. Nah, di buku ini dapat nilainya adalah 2,766 katanya. Nah, kalau kita lihat berapa sih galatnya? Nah, kita lihat galatnya itu berarti yang ini, yang Y2 766 ini dikurangi dengan yang Y1 ini 2,857 dibagi dengan 2,766. Ini 857 ya, nggak kelihatan, coret 100%. Ini hasilnya adalah, kalau kita lihat di situ 3,4. Ini sudah mulai kecil, 3,4%, 45%. Nah, sekarang kita coba lihat yang Z2, nilai Z pada iterasi yang kedua. Berarti 10 dikurangi 2. Kalau Z berarti X sama Y ya. Z itu 2X 2 kali yang pertama itu tadi 1,67 ditambah 3 kali, oh kok 3 sih, 2 kali Y 2,857. Ini hasilnya kalau di buku adalah, oh iya, di buku juga ada salah nulis itu. Terakhir 2 kali 2, harusnya bukan 2 kali 2 tapi 2 kali 2,857. Ya, ini belum dibagi. Z itu dibagi 5 nih, Z itu dibagi 5. Dibagi 5 berarti kita dapat di sini 2,47, sehingga nanti kita punya galat untuk Z itu adalah
2,47 dikurangi 2, Z yang pertama dibagi dengan 2,47, harga mutlak kali 100. Ini hasilnya adalah 19,23. Masih belum 0, iterasi masih kita harus lanjutkan. Iterasinya masih harus dilanjutkan. Saya tulis di sini. Tadi X2 itu 1,38, kemudian Y2 itu 2,766, kemudian Z2 itu 2,47. Sekarang iterasi yang ketiga. Iterasi 3 ini berarti kita akan mencari X yang ketiga. X yang ketiga itu 5 dikurangi dengan X yang kedua, X Y yang kedua 2,766. Mungkin saya butuh tulis ininya ya, persamaannya. X itu adalah 5 kurangi Y ditambah Z dibagi dengan 3. Kalau Y 20 dikurangi 4X ditambah 3Z per 7. Ini yang tadi biar kelihatan aja. Z sama dengan 10 dikurangi 2X ditambah 2Y dibagi dengan 5. Nah, kita lanjut lagi nih. Berarti 5 dikurangi Y ini, terus ditambah dengan Z 2,47 dibagi dengan 3. Kita dapat nilai iterasinya pada yang ketiga ini, nilai X-nya adalah 1,571. Kemudian kita lihat galatnya. Galat untuk X yang ketiga itu akan sama dengan 1,571 dikurangi dengan X yang kedua 1,38 dibagi dengan 1,571 kali 100%. Ini hasilnya adalah 12,12%. X4 sekarang. X4 ini akan sama dengan 20 dikali 4 kali X. Kali ini kurang ya. 20 dikurang 4 kali X. X-nya 1,38 karena ini X. Kok X4 sih? Y3 berarti. Nah, ditambah dengan 3 kali 2,47. Ini dibagi dengan 7 tadi. Ini hasilnya adalah 3,129. Kalau kita cari nilai galatnya untuk Y3 ini, kita coba kurangkan 3,129 dikurangi dengan Y2-nya. Y2-nya itu tadi adalah 2,766 dibagi dengan 3,129 kali 100%. Ini hasilnya adalah 11,74%. Nah, kalau kita cari yang Z3 berarti ini akan sama dengan 10 dikurangi 2 kali X, 2 kali 1,38 ditambah 2 kali 2,766 dibagi dengan 5. Ini hasilnya adalah pada iterasi yang ketiga 2,552. Hingga nanti dari sini kita bisa cari nilai galatnya. 2,552 dikurangi dengan Z yang kedua tadi 2,47 dibagi dengan 2,552. Ini kali 100% adalah
2,98%. Iterasi yang ketiga kita masih belum menemukan galat yang mendekati 0. Kita nanti coba lagi iterasi yang keempat. Iterasi yang keempat pun kalau misal di hitungan Excelnya masih galatnya belum 0, kita bisa dapat galat 0 itu setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 12 iterasi. Jadi kalau 12 iterasi baru kita dapat galatnya itu sampai dengan 0. Kalau di buku itu ada sebuah program yang diberikan, dia bilang kalau misal buat mencapai galat sama dengan 0 di halaman 81 itu ada program, di situ program komputer. Si programnya itu berhenti pada iterasi ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti coba dilanjutkan sendiri sampai iterasi yang ke-10. Nanti galat yang diperoleh itu akan mendekati 0, sehingga nanti si akarnya ini nilai X, berarti X10 ya 10Z10 ini merupakan perkiraan perkiraan penyelesaian SPL yang paling mendekati ke nilai eksaknya gitu. Oke. Di video ini saya tidak bahas semua sampai ke iterasi 10, tapi setidaknya nanti semuanya bisa mencobanya di rumah, sehingga nanti kita bisa menemukan berapa sih nilai penyelesaiannya dari X, Y, dan Z-nya yang paling mendekati ke nilai eksaknya. Nanti Excelnya juga akan saya berikan. Kita coba di Excel juga ya. Terima kasih. Ini tentang metode iterasi yang Jacobi.